Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba buat program untuk vBlock ya. Kita menggunakan SolidCam. Kita gunakan SolidCam 3D. Kita buka part yang telah dibuat di SolidWorks. Ini seperti ini. Ini asalnya kita buat di 6 mili ya. Kita edit dulu. Kita sesuaikan dengan tool yang ada. Kita edit jadi 10 aja biar sama dengan yang pinggir ya. Nah seperti ini, kemudian kita buat program SolidCam-nya, milling ya. Code-nya ini kita save dulu ya. Kemudian kita buat di eksternal internal aja ya, di blok millingnya. Kemudian kita buat koordinat sistem. Nah, sesuai strateginya kita akan gunakan strategi yang kedua ya. Kalau kemarin kita machining dari sini, sekarang kita machining dari sebelah sini ya, yang ada slotnya, supaya nanti bisa memperpendek jumlah operasinya ya. Sini ya. Nah, arah pencekaman kita buat seperti ini. Arah pencekamannya berarti Y-nya harus diputar ya. Y-nya harus diputar, berarti nah seperti ini harus diputar seperti ini. Oke. Nah, koordinat sistemnya kita terima. Oke, kita terima ya. Nah, kita tentukan stok ya, stok materialnya. Kita pilih yang ini, solidnya. Kemudian kita lebihkan. Kalau kemarin kita lebihkan satu-satu ya, sekarang kita lebihkan dua-dua. Ternyata di materialnya itu tidak beragam ya. Ada yang lebih satu, ada yang lebih dua. Nah, kita ambil yang amannya. Kita lebihkan dua. Kita lebihkan dua. Kemudian yang Z-nya kita lebihkan satu. Yang Z kita lebihkan satu. Yang X sama Y-nya kita lebihkan dua. Biar aman nantinya. Ya. Oke. Kita simpan. Oke. Nah, nanti ini kita sudah siap ya. Kita buat paste mill ya. Paste mill dulu. Paste mill. Kemudian kita pilih tool. Kita select toolnya. Kalau belum ada kita tambahkan. Ini kita paste mill. Nah, paste mill yang punya kita itu di 50 ya. Kemudian tool datanya kita pakai yang ini 300 feed nya maksimumnya. Yang ini 200, ini di 60 ya. Kemudian spin rate-nya kita gunakan di 500 ya, ini 600. Nah, cutting condition-nya bisa nanti dikondisikan. Nah, tapi datanya kita pakai yang material yang akan kita machining itu
carbon steel ya, sekitar kekerasan di 30 Rockwell ya. Ininya kita pilih yang HSS saja. Ini HSS. Kita save nantinya. Coolant-nya cukup. Ya ini pressure coolant-nya aja yang satu. Bisa ini. Kemudian levelnya karena yang Z-nya itu lebih satu, ya, satu-satu. Kemudian step down-nya jangan terlalu tebal, berarti dibatasi di 0,3. Oke. Nah, ini teknologinya, ini zigzag ya. Kemudian edge-nya ini zigzag juga. Nah, ini nih arah pemakanan ya. Kalau absolute-nya angle-nya 0 berarti arah makannya searah dengan sumbu X. Nah, kita arahkan searah sumbu Y karena yang disekam itu searah sumbu Y ya. Kita ya. Kemudian ini side to side-nya, link-nya. Nah, ini lead in lead out-nya kita tidak gunakan ya. Kita tidak gunakan lead in lead out-nya biar cepat. Kemudian ada lagi yang bisa diisi, kemudian save and exit ya. Nah, ini ada warning ya, level is above coordinate upper level. Ini karena kita 1 mili di atas nolnya ya. Nah, ini nggak apa-apa. Oke, kita calculate. Nah, jadi nanti seperti ini ya lintasannya dari sini ya, zigzag ya. Kalau kita simulate, nah ini, oke. Kemudian setelah ini kita buat slot ya, kita buat slot. Nah, kita buat slot, ada di slot. Tetap ininya di mesin koordinat 1, kemudian kita buat geometrinya. Nah, slot itu kita akan machining dari sini ke sini ya. Kita gunakan aja point to point. Nah, point to point biar langsung, karena ini bakalannya itu 52, berarti ditambah tool 10. Nah, jadi kita di X-nya di 0 ya. Kemudian arah Y-nya Y-nya berarti ke bawah itu minus ditambah 10, 62 berarti 31 ya. 31 dibagi 2, 62 dibagi 2 jadi 31. Z-nya, nah Z-nya itu yang ini ya. Ini min 7. Min 7. Bentar. Nah, jadi nanti dari sini ke sini berarti tinggal ganti aja minusnya jadi plus ya. Bentar. Nah, jadi nanti ke sini sampai sini. Bikin slotnya. Oke. Cara oke-nya jangan di enter lagi di sini, tapi enternya yang ini. Save chain-nya. Oke. Nah, udah terbentuk chain-nya. Nah, dari sini kita pilih tool ya. Tool-nya kita gunakan tool 10 ya, Nmil 10. Nah, kemudian Nmil 10 cutting length-nya 24 ya. Ini number of load-nya 4. Kemudian total length-nya di 80. Ini di 70. Yang ini di soldernya di 60. Oke. Itu datanya. Kita biarkan ini karena nanti akan kita gunakan untuk 3D machining ya. Oke. Cuma yang perlu kita sesuaikan ada di sini. Biar ini fitnya nggak terlalu
cepat. Ini di 200, 300 aja, agak cepatan dikit. Ini di 200, ini di 60, kemudian spinnya di RPM-nya di 800, ini di 1000 finishingnya. Oke, coolant aktifkan satu aja. Oke, kemudian levelnya per level ada di 0 kan. Kemudian teknologinya ini zigzag ya, zigzag. Kemudian depth-nya 7, step down-nya 0,3 aja. Ya, 0,3 0,3. Nah, depan nggak usah diisi. Ya. Motionnya nggak usah. Ya, udah cukup. Save and exit. Ya. Oke, kita calculate lagi. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu kita machining lagi pinggirannya ya, pinggirannya. Nah, kita gunakan 3D machining aja. Kita gunakan 3D machining. Nah, ini kita pilih yang HMC. Oke, next. Kalau mesin kita belum terdaftar di sini, kita bisa buat baru ya, sesuaikan dengan yang ada ya, HMC atau PMC. Yang punya kita itu PMC malah ya. Next. Feed rate maksimum 1000. Oke, next. Kemudian ya ini di alloy steel 30 plate case. Nah, ini plate carbon di ini aja. Metric finish. Oke, kemudian toolnya kita gunakan tool yang 10 tadi ya. Tool yang 10. Oke, kebetulan tool 10 di magazine kita atau di turret kita itu di nomor 2. Nah, ini yang harus kita edit, yang ini nanti ya. Ini di select, kemudian datanya dibiarkan sesuai dengan rekomendasi dari SolidCam, kemudian coolantnya hidupkan, kemudian levelnya, nah ini nih levelnya dibagi 2 tapi kelebihan sedikit ya, 24,5 aja. Kadang pas nanti pertemuan antara kalau dibalik pertemuan antara dua bidang ya, diusahakan sama ya. Oke, kemudian ini wizard ininya machining level di 3, kemudian ini wallnya kita anggap langsung finishing, linknya all down step ini aja, jadi tetap di bawah ya, nggak ngangkat-ngangkat lagi. Terus save and exit ya, calculate lagi. Oke, nah ini kenapa 2 ini, karena cutting length toolnya itu 24, sedangkan kita target kita di 24,5, jadi dibagi 2 otomatis nih, bagi 2. Kita coba simulasi. Iya, nah ini, nah dibagi 2 seperti ini. Nah, baru yang bawah ya. Nah, nanti ini dibalik ya, ini dibalik proses yang keduanya. Ya, oke. Nah, ini strategi lain untuk proses pengerjaan T-block ya. Nanti operasi yang kedua itu kita balik seperti ini ya.
biar nanti pencekamannya yang ini sudah rata ya. Ini. Ini operasi pengerjaan P-block tahap pertama ya. Nah, setelah ini kita keluarkan G-code-nya ya. Tapi sebelum itu kita sesuaikan dulu toolnya ya. Kita sesuaikan dulu toolnya dengan tool yang terpasang di turret kita atau di magazine kita ya. Nah, ini toolnya. Nah, tool test mill di mesin kita itu terpasang di nomor 7 ya. Kita save aja. Oke. Yang tool 10 di tool di tool chain nomor 2 ya. Di turret nomor 2. Oke, kita save. Save. Nah, ini tidak usah kita calculate lagi. Kita keluarkan G-code-nya ya. Bisa pilih ini kalau cuma baru satu operasi, atau bisa di select ini ya. Selectnya sambil ditekan shift ya. Jadi tiga-tiganya terpilih. Oke, kita generate G-code-nya. Bisa generate G-code per operasi. Berarti kalau nanti ini per operasi muncul 3 file G-code ya. Nah, tapi kita gunakannya yang satu aja, satu file. Oke, kita buat namanya misalnya di blok operasi ke-1. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Di blok operasi ke-1. Terus yang harus diperhatikan adalah ini nih, picture offsetnya. Jangan sampai setting 00 di mesin di G55, nah program kita di G54 ya. Nah, kita sesuaikan ini. Terus yang harus diedit ya, sebagai safety, ini ketika turun Z-nya ya, yang harus hati-hati. Nah, ini kadang-kadang kita salah setting Z0-nya salah setting, bisa akibat fatal. Nah, untuk mencegah itu, kita cut gerakannya. Kalau ini kan pakai G0 ya, kita cut pakai G01 supaya bisa di handling sama feed rate ya. Nah, feed rate-nya kita buat 500 aja. Nah, setelah yakin settingan Z0 kita itu benar ya, ini bisa dibuka, dibalikin lagi ke G0 ya. Tapi kalau G01 F500 ya kita bisa handling ya, begitu Z turun dari 120 ke 25 bisa kita kontrol ya. Nah, itu fungsinya kenapa kita cut di pakai G01. Ini safety juga sebenarnya ya, antisipasi ini. Kemudian ya, sama ini di G54 ya. Ini kalau yang atas sudah yakin ya, nanti gerak Z0-nya yakin, berarti yang bawah tidak usah ya, yang ini. Kemudian ini hero-nya juga sama. Kemudian di akhir program, akhir program itu dibalikin ke X-15 ya, no? Nah, supaya gerakannya lurus ke Y0, ya yang X-nya kita hapus aja ya. Nah, ini bisa dihapus atau bisa tidak masalah. Kita hapus aja lah. Nah, ini. Karena nanti begitu beres, ini akan manggil lagi T7 ya. Padahal posisi kita terakhir itu di T2. Nah, operasi berikutnya kita ada di T2 ya. Kita hapus saja. Oke, kita simpan, kita save. Nah, itu tahap pertama dari operasi pembuatan P-block ya, machining P-block. Nah, G-code-nya seperti ini.
nanti muncul seperti ini. Ada beberapa yang harus diedit, disesuaikan. Nah, ini ada M01. M01 hapus saja, biar kita nggak handling lagi. Ini seolah-olah di pause. Udah, kita save. Nah, nanti operasi yang kedua juga sama ya. Operasi yang kedua juga sama. Jadi munculin G-code-nya per operasi aja. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.